Assalamualaikum, selamat pagi Bu Afiria. Selamat pagi. Ibu, salam kenal, saya Galuh, penyiar di Raisa Radio, Bu. Oh ya, selamat pagi Mbak Galuh. Assalamualaikum. Salam. Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah berkenan berbagi ke Sobat Sehat sekalian di pagi hari ini. Sama-sama, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu meskipun masih virtual ya. Oh iya Ibu, ini mohon izin kami akan menyiarkan di 3 kanal. Nanti teman-teman Sobat Sehat selain di Zoom juga akan nongkrong gitu di radionya Raisa di live streaming dan juga melalui website. Dan juga mohon izin Bu Afiria dan juga Mbak Tasya untuk rekaman ini boleh saya olah menjadi podcast nggih? Ya, boleh Mbak. Oke, Semoga baik. bermanfaat nanti untuk Amin. teman-teman sekalian. Mohon izin saya mulai Bu Afiria, Mbak Tasya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat, selamat pagi semuanya. Baik Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio streaming atau melalui website dan juga melalui Zoom, kami ucapkan selamat pagi dan apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini mendung-mendung ya dan kita hari ini, pagi ini kita hangatkan bersama dalam obrolan bincang-bincang santai di pagi hari ini. Sobat Sehat, siapa sih yang nggak suka dengan makanan manis? Pasti semuanya suka ya, apalagi makanan manis ini dijadikan salah satu solusi bagi yang moodnya nggak baik, nggak enak. Nah, biasanya kalau lagi moodnya nggak enak gitu, minum coklat atau mungkin makan permen atau apa. Nah, tapi apakah bahayanya kalau kita terlalu banyak minum makanan manis? Dan pagi hari ini kita akan ulas bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Afiria Ermamilia, Sarjana Gizi, Magister Gizi, Registered Dietitian, beliau dari Departemen Gizi Kesehatan FK UGM, dan akan ditemani oleh Mbak Safira Tasya Amelia, mahasiswa Departemen Gizi Kesehatan FK UGM. Baik, kepada Mbak Tasya, monggo kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gala atas waktunya. Selamat pagi sobat sehat ya di sini. Di sini nanti kita akan berbincang-bincang sedikit nih dengan Bu Afiria Ermamilia selaku ahli gizi. Nah, biasanya nih kita kalau semisal pergi ke suatu tempat terus minum es jeruk atau es teh gitu kan, minumannya kurang manis nih, tambahin gula dong. Biasanya seperti itu. Kata-kata itu sebuah keluhan nih yang sering kita dengar, mungkin teman-teman kita yang sering berbicara atau mungkin kita sendiri nih yang mengucapkan saat makan atau minuman tertentu. Nah, seringkali juga biasanya mahasiswa nih ya Mbak dan Ibu Afi kalau pergi ke kafe itu biasanya makan donat, ditemenin kopi, es kopi, terus biasanya ditambah creamer nih biar enak. Biasanya kayak gitu, enak banget gitu untuk menaikkan moodnya gitu. Tapi nih ternyata Sobat Sehat, dibalik semua itu, dibalik semua manis-manis itu ada yang mengintai nih. Apa ya itu? Nah, kita nanti akan berbicara sedikit nih dengan Bu Afiria Ermamilia SGZ MGZ Artis selaku ahli gizi untuk membahas hal-hal manis tersebut. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tasya. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, bagaimana nih Ibu mengenai makanan manis? Selama ini kita mengetahui makanan manis-manis itu cuma gula gitu, Bu. Nah, sebenarnya untuk makanan manis itu apakah hanya gula saja, Ibu? Ya, benar. Jadi memang kalau kita berbicara makanan manis, ini teman-teman biasanya lebih fokus ke makanan yang mengandung gula begitu ya. Nah, sebenarnya juga Kak, prinsipnya memang yang secara umum ini gula ya kalau di masyarakat ya. Oh ya, ini suara Mbak Tasya agak kecil ya. Oh iya, nanti Ya. saya dekatkan. Nah, sebenarnya makanan manis ini kalau yang ada di pasaran ya, makanan dan minuman manis, sekarang kan ada dua jenis ya, dia ditambahkan gula alami ataukah dia ditambahkan gula buatan atau pemanis buatan gitu ya. Tapi memang sih kalau secara kepuasan ya, ini biasanya sih lebih puas kalau itu ditambahkan gula murni ya atau gula biasa, gula alami begitu ya, bukan gula buatan gitu. Nah, sebenarnya gula ini kalau di gizi kita kan mengenal banyak
jenis karbohidrat ya, dia masuknya adalah karbohidrat sederhana nih Mbak Tasya. Nah, mungkin ini juga teman-teman sering dengar ya, apa sih kok kalau diet itu ada karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks begitu ya. Nah, gula ini bagian dari karbohidrat sederhana. Nah, gula yang kita kenal, gula pasir itu masuknya di sukrosa ya, karena dia gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, jadi memang ini lebih banyak di alam yang kita gunakan itu adalah gula tadi, gitu. Oke. Baik Ibu, biasanya juga kita mengonsumsi makanan-makanan seperti buah-buah begitu, kalau semisal mengandung gula, apakah itu termasuk gula alami ya Ibu? Biasanya saya cuma makan buah kok, padahal buah itu juga biasanya manis seperti itu. Ibu. Ya, gula juga sebenarnya beberapa dia juga mengandung gula ya, gula alami ya. Jadi ada glukosa, ada fruktosa. Nah, biasanya kalau perbandingannya ini beda-beda ya setiap buah gitu ya. Tapi memang ada beberapa buah yang memang dia fruktosanya cenderung lebih tinggi atau glukosanya cenderung lebih tinggi. Nah, selain buah juga sebenarnya madu ya. Nah, ini kan sering juga ya teman-teman nggak pakai gula tapi ditambahkan madu. Sebenarnya madu ini juga glukosa dan fruktosa, tapi lebih banyak perbandingannya fruktosa untuk madu ini. Jadi sepertiganya itu fruktosa. Gitu. Jadi memang sama-sama ada gula begitu ya Ibu, walaupun mau madu ataupun gula pasir seperti itu. Ya. Tadi juga sudah disinggung sedikit nih dengan Mbak Galuh, biasanya untuk mengonsumsi gula sendiri kita membalikin mood itu dengan makanan yang manis-manis gitu ya Ibu Afi ya. Nah, sebenarnya apa sih Ibu yang terjadi ketika tubuh kita mengonsumsi manis? Ya, ini tadi sedikit Mbak Galuh menyampaikan soal mood ya. Sebenarnya kalau dari beberapa riset itu justru bukan gulanya ya. Gula ini kenapa kok seolah-olah tuh membuat kita happy gitu. Karena biasanya ya dari kecil nih ya, kita tuh kalau kondisi bahagia, kondisi apa ya, hal-hal yang identik dengan kebahagiaan, pernikahan, ulang tahun, perayaan, itu selalu ada yang manis-manis. Nah, sehingga di mindset kita itu ketika manis itu adalah happy gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di beberapa riset yang ke arah gangguan mental atau kesehatan mental, justru tidak boleh terlalu banyak yang manis ini teman-teman. Karena terlalu banyak manis itu cenderung lebih mudah terkena persoalan yang ke arah mental atau psikis ya, maksudnya kadang gangguan emosional, jadi lebih mudah depresi, kecemasan seperti itu. Jadi memang beda, mungkin lebih kita apa ya, sugesti ya dari kecil kan kalau happy manis gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mengonsumsi manis ini tadi kan ada kandungan gula ya atau glukosa maupun fruktosa, dia akan diserap dalam tubuh kita ya, kemudian glukosa darah kita meningkat. Nah, kemudian setelah glukosa darah meningkat ini, kemudian sel itu kan membutuhkan glukosa ya untuk menghasilkan energi ya di tubuh kita. Nah, itu dibantu dengan insulin dimasukkan ke dalam sel, kemudian glukosanya ini akan dimetabolisme menjadi energi. Nah, prinsipnya sebenarnya kita mengonsumsi gula itu adalah untuk menyediakan energi yang memang secara cepat dibutuhkan oleh sel kita, gitu. Memang gula itu sebagai energi untuk kita sehari-hari begitu ya Bu, makanya untuk kita senang ataupun hal-hal seperti itu membangkitkan semangat seperti itu ya Bu. Ya, bisa, tapi tidak boleh berlebih ya memang. Nah, mungkin di sini juga sobat sehat mungkin bilang kayak jangan makan banyak gula banyak-banyak dong, nanti kena penyakit A, penyakit B gitu mungkin ya Bu. Sebenarnya jumlahnya berapa sih Bu untuk mengonsumsi gula yang normal nih untuk perharinya gitu Bu? Direkomendasiin berapa gitu Ibu? Ya, kalau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih ya, nah itu adalah sekitar 10% dari total kebutuhan energi kita dalam sehari. Nah, kan kalau kita berbicara ini individu sehat ya, secara umum masyarakat Indonesia, sebenarnya kita punya angka kecukupan gizi sih ya. Jadi per umur itu kebutuhannya berbeda sebenarnya. Nah, tetapi kemudian di rata-rata gitu ya, paling tidak ya batas maksimalnya 10% itu, atau kalau secara umum dewasa sehat gitu ya, itu sekitar 4 sendok makan per orang per hari. Atau kalau 4 sendok makan misalnya 1 sendoknya sekitar 10 sampai 12 atau sampai 15 ya, itu paling tidak sekitar 50 gram ya per orang per hari. Nah, itu total ya. Jadi kalau ditanya, saya nggak pernah makan gula Bu, nggak pernah masukin ke mulut langsung gula gitu ya. Nah, ini teman-teman biasanya ngelesnya begitu ya. Nah, padahal itu
mungkin 1 sendoknya ada di teh, 1 sendok lagi ada di, kalau cheesecake mungkin 1 potong aja mungkin cukup banyak ya gulanya. Donat tadi mungkin icingnya juga gula leleh gitu ya. Nah, ini bisa dihitung sendiri nanti teman-teman. Ternyata cuma 4 sendok makan ya Bu Afi ya untuk 1 hari tuh Sobat Ya, Sehat. Biasanya berapa tuh kalau sehari? Pagi es teh mungkin 2 sendok, siang es jeruk mungkin 2 sendok, malamnya kopi 2 sendok. Dah 6 Ibu, belum makanan lainnya. ya betul banget. Nah Ibu, kalau semisal terlalu banyak makanan gula sebenarnya apa sih Ibu bahaya yang ditimbulkan gitu Ibu? Ya, kalau kita berbicara jangka pendek, jangka panjang ya, mungkin dari mulai anak-anak sampai dewasa, mungkin lansia gitu. Nah, kalau anak-anak ini biasanya kalau terlalu banyak makan gula, dia nafsu makannya jadi turun nih. Nah, jadi memang dia kesannya kan sudah makan, sudah berasa kenyang. Karena memang kan gula ini kemudian diserap, kemudian kita berasanya kenyang. Padahal kan dia hanya kalori kosong ibaratnya ya. Dia kan hanya mengandung kalori saja gitu. Tapi sebenarnya zat gizi yang lain dia belum dapat gitu. Nah, sehingga dia menjadi tidak ingin makan ya. Tidak ingin makan, kemudian jadinya asupan makan yang dikonsumsi oleh anak tersebut jadi kurang. Nah, ini jangka pendek ya dalam hariannya. Kemudian kalau di anak-anak, ini masih di anak-anak ya, biasanya resiko kariesnya lebih tinggi, apalagi kalau tidak disertai dengan higien yang baik ya, higien mulut yang baik, saya sikat gigi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa anak yang sensitif terhadap gula ya. Nah, ini biasanya akan memicu resiko hiperaktif. Nah, ini perlu diwaspadai meskipun tidak semua anak sebenarnya ya, biasanya cenderung yang sensitif. Kemudian ya endingnya karena gula ini nanti kalau tidak digunakan, ini kan di metabolisme yang pertama jadi glikogen ya. Nah, itu disimpan di hati. Itu kalau saya biasanya menjelaskannya seperti kita punya tabungan itu ATM ya. Kalau glikogen itu jumlah yang kita simpan itu terbatas, sering kita ambil ya, jadi mudah diambil. Nah, karena memang jangka waktu penyimpanannya tidak terlalu lama glikogen ini. Juga jumlahnya terbatas. Nah, kalau glikogennya sudah penuh, kita biasanya kemudian energi ini disimpan lagi jadi deposito, ya kan? Nah, deposito itu adalah massa lemak. Nah, sehingga memicu kegemukan. Gitu. Kemudian kalau pada dewasa apa hampir sama sebenarnya ya. Ketika kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, kita biasanya juga sudah malas makan makanan yang lain ya. Gitu. Kalaupun makan makanan yang lain jadinya over energy ya. Nah, sehingga resiko kegemukannya tinggi. Kemudian tadi yang kaitannya dengan metabolisme karbohidrat ya, di sini ada resiko penyakit yang ke arah hiperglikemi atau kelebihan kadar glukosa darah yang bisa memicu ke arah diabetes. Seperti itu. Jadi memang mulai dari usia muda, anak-anak bahkan dewasa itu memiliki bahaya sendiri-sendiri seperti itu, Ibu. Ya, termasuk juga tadi gangguan kesehatan mental tadi ya, ada beberapa jurnal riset ya, penelitian itu menyampaikan bahwa ternyata semakin banyak konsumsi gula nih ya, gula murni, gula sederhana ya, itu ternyata lebih beresiko terhadap tadi depresi, kecemasan, ya resiko ke arah kesehatan mental lah gitu. Ya, karena memang tadi kalau kita kan cenderungnya kemudian ingin makan manis gitu ya. Nah, ini memang ternyata ke arah sana. Gitu. Jadi gini tuh Sobat Sehat, untuk yang mungkin stres ataupun apa, makan gulanya sedikit atau secukupnya saja begitu ya Ibu, biar tidak terlampau menjadi kesenangan. Sebenarnya tadi kalau Mbak Galuh menyampaikan coklat, itu sebenarnya coklatnya sendiri tidak salah ya. Dia tidak yang disalahkan coklat. Sebenarnya coklat ini bagus ya kalau untuk mood, tapi coklat yang apa? Yang bukan milk coklat, yang bukan sugar coklat gitu ya. Dia lebih ke dark coklat. Ini memang bagus biasanya untuk mood gitu. Ini beberapa riset juga sudah meneliti. Cuma di kita kayaknya jarang ya yang makan dark coklat ya, sampai soalnya nggak manis. Iya. 70% gitu ya, 60% aja udah jarang kayaknya. 50 aja mungkin jarang juga kita temui ya kayaknya di Indonesia gitu. Untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya tersebut nih Bu, kan berarti kita perlu untuk mengkonsumsi gula itu sesuai dengan anjuran yaitu tadi 4 sendok makan atau 50 gram begitu ya Ibu Afi tadi. Ya. Nah, bisa nih mungkin Ibu Afi untuk memberi sedikit contoh pola makan kepada kita nih dalam sehari, sebenarnya seperti apa sih yang baik dan benar itu Ibu? Soalnya kami juga mungkin sahabat di sini juga bingung gitu, kalau cuma 4 sendok aku buat apa gitu, makan apa aja gitu mungkin Ibu. Silahkan Ibu Afi. Oke, jadi memang untuk yang suka manis ya sebenarnya kita bisa
mulai memperkirakan dulu ya menu kita sendiri dalam satu hari itu seperti. Nah, jadi kita seperti merefleksi gitu ya, seperti apa sih yang kita biasanya makan. Tadi Mbak Tasya menyampaikan, ya Bu, pagi misalnya sudah minum teh, kemudian snackingnya apa gitu ya. Nah, ini perlu dilihat dulu sebenarnya, seberapa banyak gula yang kita konsumsi dalam satu hari selama ini gitu ya. Nah, ini pun juga saya ini dari berbagai pengalaman, termasuk pengalaman pribadi, pengalaman keluarga juga ya gitu. Dulu memang kita hobi sekali minum manis ya. Teh manis itu every time bisa dikatakan, pagi paling tidak ya, gelas besar, kemudian 2 sendok makan gulanya, 2 sendok makan per orang ya. Nah, ini ketika kemudian kita melihat, wah, kebutuhan gulanya kok ternyata cukup tinggi. Ternyata ini berpengaruh juga terhadap sensitivitas lidah kita. Ya, semakin gulanya kita banyak, kita semakin tidak sensitif terhadap manis, sehingga keinginan kita selalu untuk menambah gula tadi. Nah, sehingga ini menjadi semakin hari semakin banyak kita mengonsumsi gula. Kemudian bagaimana agar kita bisa mengontrol? Ya, kalau untuk dimasakkan mungkin kan memang jarang yang pakai gula. Kecuali ini yang memang senang manis ya masakannya. Biasanya manisnya ini tidak hanya dari gula ya, kecap gitu ya, gula merah gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau memang kita ingin mengonsumsi snack yang manis, berarti mungkin kita pilih yang bisa kita kendalikan gulanya tadi, seperti masakan-masakan yang 3 kali makan itu, mungkin kita pilih yang tidak banyak berbumbu gula gitu ya. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian baru kita lihat lagi, kita selingannya apa ya? Misalnya tadi teh manis. Saya pagi di rumah sudah teh manis. Nanti siang tapi saya pengen boba gitu. Berarti saya paginya nggak usah manis, nanti bobanya siang gitu. Nah, jadi sudah mulai dikelola seperti itu saya rasa. Kemudian kalau memang pengen yang seger dan manis, mungkin bisa dialihkan ke jus buah ya, jus buah yang manis. Misalnya paling tidak ketika dia manis, dia ada zat lain yang kita bisa pakai, vitamin, mineral seperti itu, atau mixing dengan veggie ya, dengan sayuran misalnya. Nah, itu bisa dicoba. Gitu, mungkin tipsnya seperti itu, karena memang setiap orang kan punya kebiasaan yang berbeda ya. Beda-beda. Oh iya. Baik Ibu, kan kalau semisal untuk mungkin sobat sahabat di sini kalau di rumah membuat teh sendiri, mungkin tahu nih Bu, gulanya seberapa yang kita pakai. Mungkin kita masak gulanya tahu seberapa kita pakai. Tapi kalau semisal nih Bu, ada makanan atau minuman kemasan tertentu, mungkin tadi Ibu kecap ataupun saus ataupun jus buah yang gak sadar nih ternyata di dalam kemasan itu tuh gulanya tinggi gitu Ibu. Nah, bagaimana nih Bu untuk cara mensiasatinya? Oke, kalau di minuman kemasan ya, itu jelas di situ sudah tertera gulanya. Nah, sebenarnya itu bisa dilihat nanti berapa gram gulanya. Kan tadi kita patokannya 50 gram ya, bisa 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Nah, kalau di makanan kemasan sudah jelas, makanan atau minuman, kita bisa melihat labelnya. Ya, berarti kalau saya misalnya minum teh X gitu ya. Nah, teh X ini adalah gulanya 1 kali, ingat ya, nanti labelnya ini bacanya juga harus benar ya, karena ada beberapa makanan atau minuman kemasan yang dia itu menulisnya itu per saji. Nah, jadi nanti bisa dilihat 1 kemasan itu harusnya dimakan berapa kali atau berapa orang, berarti berapa sajian gitu kan. Nah, kalau di situ tertulis 10 gram atau 12 gram, kita lihat itu berapa sajian, 1 botol kah atau hanya 1 saji. Misalnya 1 botol ternyata dipakai 3 kali. Berarti kalau kita habis 1 botol, berarti gulanya sudah 36 gram. Gitu, karena 3 kalinya. Ya, berarti mensiasatinya ya jangan langsung habis minumnya, mungkin hari ini pakai gelas aja gitu ya, kalau memang itu di rumah gitu ya, atau kita total, kita memang mau ambil itu minuman kemasan itu, atau kita lebih prefer beli yang Bu gulanya dikurangi dong. Nah, seperti itu. Mungkin kita memang harus mensiasatinya lebih ke memilih ya, gitu. Kemudian kalau tadi kecap, proses memasak ya. Nah, ini yang mungkin perlu kehati-hatian. Kalau memang tidak bisa dihindari, kalau saya termasuk aliran yang tidak ribet ya, tapi praktis gitu. Jadi prakteknya itu ada. Jadi misalnya kok diajak makan ke tempat makan yang di situ memang ya adanya minuman manis dan makanannya juga manis gitu. Ya sudah, saya makan aja. Berarti konsekuensinya apa? Setelah ini saya sudah tidak makan manis gitu. Ya, jadi memang harus ada konsekuensi gitu ketika kita memilih sesuatu. Gitu. Jadi memang teman-teman kita memang harus mengajarkan untuk semuanya aware terhadap apa yang dimakan gitu.
daripada nolak-nolak ya, misalnya ditraktir gitu ya, betul. saya traktir boba ya gitu ya. Kalau bisa kita pilih low sugar atau less sugar, oke. Tapi kalau sudah datang ini saya beliin boba gitu ya, ya sudah kalau saya ya oke, ini gulanya sekitar berapa, Iya, Ibu. setelah ini saya nggak minum manis lagi gitu. Tuh, sobat sehat. Jadi kalau kita makan minuman kemasan nih harus dilihat dulu begitu ya, Ibu. Kadang tuh kita cuma melihat, oh ini enak nih sepertinya ambil aja deh. Belum tentu itu gulanya ternyata tinggi sekali gitu. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan juga dari para pendengar kita. Pagi Bu Afi, topik bincang santai pagi hari ini pas banget nih lagi ngeteh. Saya Nisma mau tanya buah apa yang gulanya tinggi ya, Ibu? Saya suka buah tapi takut gula saya naik. Oke, ya sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir sih, misalnya ingin mengonsumsi buah, yang penting beragam, itu dulu ya prinsipnya. Kemudian kalau masih kondisi sehat, normal, saya kira nggak masalah, tidak perlu terlalu kita batasi sekali untuk buah, kita sesuai anjuran saja, sebenarnya kan buah ini harus cukup. Cukupnya kan biasanya sampai sekitar 3 porsi ya, nah porsinya tergantung jenis buahnya. Tetapi memang ada beberapa buah yang kandungan gulanya itu lebih tinggi, contoh ya, ini beberapa saja yang mungkin sekarang beredar di masyarakat ya, misalnya klengkeng ya, longan ya kalau nggak salah ya bahasa ini ya. Klengkeng ini cukup banyak, apalagi sekarang klengkeng yang beredar itu yang super big ya, yang gede-gede gitu ya. Nah, satu porsi sebenarnya kalau kita patokannya di porsi nggak ada masalah. Cuma biasanya kita jatuhnya melebihi porsi yang disarankan. Satu porsinya sebenarnya kayak anggur juga sama sih, anggur sama klengkeng. Nah, ini kan satu porsinya hanya sekitar 8 sampai 10 butir. Nah, kita biasanya 500 gram kita kekepin sendiri sambil nonton drakor gitu kan, nggak sengaja. Nah, itu yang biasanya kemudian berlebih. Jadi klengkeng, anggur, mangga ini termasuk sebenarnya mangga-mangga yang manis ya. Kalau yang asam ya berarti kadar glukosanya lebih rendah gitu. Itu mangga, klengkeng sama anggur. Ini 3 yang sering dan tidak terasa gitu. Kalau yang lain saya kira gitu ya, ya. Top 3-nya juga jadi itu gitu ya, Bu. Ya, dan ini yang sering menjadi berlebih gitu ketika mengonsumsi itu biasanya itu karena nggak sadar. Kalau yang lain seperti kayak semangka gitu ya, indeks glikemiknya lumayan sih. Cuma kalau kita mengonsumsinya hanya 1 porsi saja nggak ada masalah. Gitu. Oke, baik. Jadi memang untuk memilih buah pun juga memilihnya yang berhati-hati dan tidak terlalu banyak dan beragam seperti itu ya, Bu Afi. Ya, seperti pisang itu pisang yang sudah matang ya, pisang Ambon yang sudah matang, itu kadar glukosanya memang dia lebih tinggi dibandingkan yang masih mengkal gitu ya. Karena kan ada proses pematangan ya di sana. Nah, itu kadar glukosanya biasanya lebih tinggi. Biasanya kalau pada pasien diabetes kita pilihkan yang bukan pisang Ambon ya, pisangnya pisang yang lain gitu. Tapi kalau masih sekali lagi kalau kita masih diberikan kesehatan, kita bisa memilih ya buah-buah tadi beragam dan tidak terlalu berlebih konsumsinya, insya Allah nggak apa-apa. Baik, Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang diabetes tadi nih, Bu. Tadi Bu Afi juga sedikit menyinggung tentang diabetes. Kan diabetes ini seseorang yang memiliki kondisi khusus nih, Bu, yaitu udah terlanjur terkena gula gitu. Gini, Bu. Penyakit gula. Nah, bagaimana sih, Bu, untuk jumlah rekomendasinya? Asupannya apakah tetap sama dengan kita atau mungkin memang memiliki rekomendasi khusus gitu ya, Ibu? Ya, untuk diabetes ini memang biasanya kan ada beberapa jenis ya, ada beberapa tipe diabetes ya. Nah, ini biasanya memang ada yang dengan obat, ada yang dengan insulin ya, suntik insulin. Nah, masalahnya kalau di diabetes tipe 2 itu biasanya masalahnya di insulin, sehingga biasanya dia diberi obat atau diberikan insulin tadi. Nah, kalau pengaturan makannya sebenarnya prinsipnya hampir sama. Ya, nah kita sebenarnya menggunakan prinsip pengaturan makan diabetisi ya istilahnya. Diabetisi itu pun nggak apa-apa karena memang itu lebih ke pengaturan normal sebenarnya pada pasien diabetes. Hanya saja yang perlu diperhatikan pada pasien diabetes adalah total kalorinya. Ya, sehingga total kalorinya ini memang harus persis tepat gitu. Karena kalau tidak nanti lonjakan glukosa darahnya ini yang akan menjadikan masalah. Ya, jadi prinsipnya hampir sama, hanya saja jumlahnya mungkin tidak bisa menggunakan yang 4 sendok makan atau 50 gram tadi, karena nanti hitungannya adalah sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Nah, kebutuhan kalori untuk pasien diabetes ini dihitung personal.
ya, individual, sehingga memang harus dihitung detail dulu dia berapa kebutuhannya, kemudian 10%-nya berapa, apakah dia masih boleh atau tidak mengonsumsi tadi yang semacam boba ya, kemudian cheesecake, donat gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kebutuhannya gitu. Nah, kemudian ada juga yang pengaturan yang ke arah glycemic load ya, yang ke arah karbohidrat counting. Nah, ini beda lagi, nanti dia diabetes tipe 1 biasanya ini pakainya karbohidrat counting, itu yang dipakai nanti adalah total karbohidrat gitu, karena memang dia nanti hitungannya insulinnya ya. Nah, nanti biasanya spesifik gitu. Tapi prinsipnya hampir sama sih, pola makan, terus keberagaman ya. Kemudian memang gula sederhananya ini, karena dia kan akan mudah ya, mudah naik gitu kadar glukosa darahnya. Sementara insulin yang dipakai untuk menetralkan kadar glukosa darah ini yang menjadi masalah pada diabetes gitu. Oke, baik Ibu. Jadi kalau semisal untuk diabetes biasanya, oh Mbak saya teh tawar aja gitu, betul ya Ibu? Berarti memang mengurangin gulanya, kalorinya melalui gulanya seperti itu ya Ibu? Ya, betul sekali. Ya, kita pun juga sudah mulai teh tawar juga bagus, karena di mana-mana sebenarnya di luar negeri juga minum teh itu tanpa gula ya. Kopi pun demikian gitu. Hanya saja memang kita gulanya luar biasa, di sekitar kita memang sudah mulai tinggi gitu ya. Gitu. Iya. Mbak Galuh, ini 2:08, apakah ingin break sebentar selama 5 menit? Ya. Kita akan break selama 5 menit terlebih dahulu nih Bu Afi. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Afi, dan mohon izin Bu Afi dan juga Mbak Tasya, kita break dulu. Seru banget dari tadi ketawa-ketawa sambil mengingat dari kemarin makan apa aja ya. Boba udah disebutin, cheesecake juga, aduh, semuanya enak, tapi tetap harus berhati-hati ya Sobat Sehat. Dan Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kita akan kembali setelah satu lagu ini. Pagi-pagi, hujan-hujan gerimis gini, kayaknya saya ingin mengajak Anda semua untuk bernostalgia. Di tahun 2009, ada Dewi Lestari dengan lagunya Malaikat Juga Tahu. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali, tiap kau jatuh hati kali habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asik sendiri, karena kau tak lihat. Terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupa
jadi juaranya. Tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku kan jadi juaranya. Enak sekali lagunya ya pagi hari ini Sobat Sehat, dan Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Semoga lagu pagi hari ini bisa menambah Anda, menambah kebahagiaan Anda pagi hari ini untuk menyimak bincang-bincang santai, dan pagi hari ini temanya masih ya menarik sekali, yaitu bahaya konsumsi makanan manis. Baik, waktu saya kembalikan ke Mbak Tasya dan juga Bu Afiria, monggo. Baik, sobat sahabat ya, sobat sahabat. Kembali lagi nih. Tadi kita sudah berbicara dengan Bu Afi mengenai rekomendasi makanan gula tiap harinya, yaitu 4 sendok makan atau 50 gram. Mungkin di sini juga sobat sahabat masih belum tahu nih sebenarnya gulaku kemarin berapa ya, makananku kemarin berapa ya gitu. Mungkin Bu Afi di sini ada nggak sih Ibu mungkin tanda-tanda yang menandakan bahwa kita itu ternyata kelebihan gula nih Ibu. Mungkin kita juga pernah ada yang mengalami tanda-tandanya tapi nggak tahu kalau ternyata itu tuh ternyata kelebihan gula begitu Ibu. Oke. Kalau untuk yang normal sepertinya sih kalau kelebihan biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda khusus ya. Biasanya kalau hipo aja, kalau terlalu rendah itu yang biasanya kita merasa nggak enak gitu ya. Nah, karena memang kalau kelebihan itu insya Allah kalau misalnya kita sehat, masih sehat, normal, tidak ada masalah tadi di insulinnya tadi, insulin akan dikeluarkan lebih banyak untuk membantu menetralkan kadar glukosa darah kita. Gitu, prinsipnya seperti itu. Tetapi kalau kita hipo, nah hipo ini sebenarnya tubuh kita hipoglikemi ya maksud saya. Jadi sobat misalnya ada yang tidak sarapan pagi-pagi nih, malamnya tadi juga belum sempat makan misalnya ya. Malam belum makan, paginya tidak sarapan, kemudian langsung disuruh lari nih ya, misalnya olahraga atau mungkin langsung sama teman-teman mungkin ya langsung beraktivitas yang agak menggunakan fisik begitu ya. Nah, ini biasanya kemudian berasa pusing, kemudian sampai mual gitu ya, bahkan ada yang sampai lemes mau pingsan gitu ya. Nah, inilah tanda-tanda yang hipoglikemi tadi atau kadar glukosa darahnya kurang dari normal. Sebenarnya tubuh juga sudah melakukan mekanisme untuk mengembalikan kadar glukosa darah ya dengan cara biasanya adalah memecah cadangan energi, baik itu lemak maupun protein, untuk dijadikan glukosa darah. Nah, hanya saja memang beberapa sel itu tidak bisa menggunakan glukosa yang dari bentukan lain tadi, ya. Salah satunya nih otak nih. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya tadi diet berlebih gitu ya, yang sampai tidak makan sama sekali. Nah, ini resikonya adalah ke konsentrasi, biasanya jadi tidak mudah marah, tidak fokus. Nah, kemudian tadi sampai pingsan tadi karena memang ini berbahaya sekali. Tapi kalau kelebihan itu tanda-tandanya memang agak sulit terlihat ya kalau secara gejala gitu ya. Iya Ibu, jadi memang agak bahaya ya Ibu, mungkin kita nggak ngerti tanda-tandanya, ternyata memang, ternyata saya kelebihan nih, tapi nggak tahu, ternyata nggak ada gejalanya, begitu ya Ibu Afi ternyata? Ya, tapi memang oleh tubuh kita tadi langsung masuk simpanan tadi, baik itu yang ATM maupun yang deposito tadi. Kalau yang ATM kita pakai aktivitas habis, kadang kan dia 5-8 jam biasanya glikogen itu sudah habis dipecah untuk kita aktivitas ya. Tetapi yang simpanan deposito tadi ya, yang semakin hari depositonya nanti semakin bertambah. Jadinya ke kelebihan berat badan gitu. Baik Ibu. Nah, untuk mungkin Ibu bisa sharing-sharing sedikit mengenai cara pengolahan makanan ataupun tips-tips memilih makanan nih Ibu biar tidak berlebihan dalam mengonsumsi gula gitu Ibu. Apakah Bu Afi memiliki tips tersebut gitu?
Ya, kalau untuk mengolah, saya kira ini cenderung bumbu dasar yang kita pakai ya. Ya, jadi misalnya teman-teman sudah menetapkan makanan, makanya memang keberagaman itu sangat penting ya. Ya, karena saya tahu lidahnya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang cenderung suka manis gitu. Saya orang Jogja tapi gudeg nggak terlalu Oke. maniak gitu ya, karena manis sekali gitu Iya, ya. iya Ibu, betul. Tipsnya adalah lebih beragam saja. Jadi kita mengontrol diri kita, pagi itu mau makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Kemudian kalau mengolah masakan, nah ini kalau memang kita mau menggunakan gula sebagai bumbu, gitu, ya sudah itu sebagai bumbu saja, ya. Tetapi kalau memang harus pakai kecap, berarti gulanya tolong nanti dikurangi, sehingga si kecap ini nanti bisa masuk. Karena kecap ini kan biasanya kalau dimasakkan membuat lebihnya adalah warnanya mungkin lebih cantik gitu ya. Kemudian manisnya sudah pas, tapi memang ada beberapa kecap yang rasanya cenderung asin ya. Karena memang dia natriumnya juga tinggi, selain ada gulanya juga ada garamnya atau natrium. Nah, sehingga kita pilih benar-benar, oh kalau yang ini itu warnanya cantik tapi tidak terlalu manis. Nah, saya perlunya yang seperti apa? Ya, itu kalau untuk pengolahan. Gitu. Kemudian juga jangan mengolah dengan cara yang sama setiap hari. Nah, ini mungkin kadang kita menggunakan bumbu kecap, mungkin bumbu pepes gitu ya. Kemudian nanti mungkin bumbunya lebih kecah, jadi bawang-bawangan ini cuma sedikit ditumis kemudian nanti mematangkannya dengan air. Jadi seperti itu. Mungkin tipsnya lebih ke beragam untuk bumbu. Gitu ya. Ya, kalau untuk gula seperti itu. Oke, kalau semisal contoh camilan alternatif nih Bu, yang suka manis, biasanya saya pun juga suka makan donat begitu Ibu, yang mungkin kalau sekali makan kurang, 2 kali kurang, 3 kali kelebihan seperti itu Ibu. Mungkin untuk camilan alternatif yang bisa kita konsumsi tiap harinya gitu mungkin, dan untuk penderita diabetes juga kan kita perlu mengurangi gula gitu ya Ibu, kalau untuk yang penderita diabetes. Mungkin ada camilan-camilan alternatif yang sebenarnya baik untuk dikonsumsi tiap harinya seperti itu Ibu. Ya, kalau memang manis mau digantikan dengan manis ya mau tidak mau kita memasukkan buah dalam snack kita. Itu saya kira sudah mengurangi jumlah kalori yang berlebih gitu ya dari gula yang lain atau dari manis yang lain gitu. Dan ini memang lebih pada kebiasaan saja sebenarnya, karena memang kalau kita tidak pernah gitu ya, kemudian harus nyetok buah itu tuh sesuatu yang berat juga, karena nanti harus ngupas, harus motong gitu ya. Nah, tapi paling tidak gitu ya, kalau kita, makanya tadi kita punya jurnal tadi ya, jurnal makan yang sudah kita makanan apa saja, mana yang bisa kita ganti gitu. Misalnya kita snack pagi itu masih di rumah, berarti inilah buah gitu. Kemudian nanti snack sore atau mungkin kita hangout gitu ya sama teman-teman gitu. Nah, mau tidak mau nanti ketemu donat atau nanti ketemu cheesecake gitu. Ya sudah, berarti nanti jatah saya manis ya yang selain buah itu ada di snack tadi gitu. Kemudian nah, pilihlah yang memang ukurannya itu tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, ini penting karena kadang-kadang kita tuh hanya ingin mencicip atau ingin penasaran dengan rasanya gitu ya. Ini kalau di keluarga saya biasanya karena keluarga ya, kita misalnya pengen banget donat tertentu gitu ya. Nah, kita penasaran yang ini rasanya apa sih? Yang ini kita potong-potong. Biasanya demikian kalau saya di rumah ya. Saya di rumah kita potong-potong. Yang ini saya cuma ambil secuil. Oh, saya pengen yang ini secuil aja. Karena udah biasanya kita sudah mengonsumsi satu itu udah hilang penasaran kita gitu ya. Nah, makanya pilihlah porsi atau ukuran itu yang kecil. Gitu. Itu tipsnya. Kemudian kalau kita sudah mengonsumsi makanan yang manis nih ya, usahakan minumnya jangan yang manis juga. Karena sebenarnya ini membantu lidah kita juga ya, dan juga asupan gulanya jadi lebih kecil. Contoh misalnya kalau donat sama kopi gitu ya. Nah, sebaiknya kopinya jangan manis gitu, sehingga donatnya tadi kan tidak bisa kita kurangi nih gulanya. Nah, sehingga kita makan donat sambil minum kopi yang tidak manis. Saya kira itu membantu agar kita juga bisa merasakan manis dari minuman kita karena tadi kita sudah mengonsumsi makanan yang manis. Biasanya demikian. Gitu. Kemudian kalau kopi, saya sebenarnya pecinta kopi juga ya. Nah, ini kalau saya pengen yang tidak berasa kopi sekali, biasanya saya mintanya yang tambah susu tapi tidak tambah gula, jadi gulanya terpisah. Nah, ini juga membantu nih teman-teman. Kalau bisa dipisah, termasuk jus ya, jus buah itu kalau kita beli di luar itu biasanya langsung ditambahkan gulanya seberapa banyak kita nggak tahu. Nah, kalau dipisah itu kita bisa mengontrol juga gitu jumlah gula yang kita mau tambahkan itu seberapa banyak. Oke.
Memang agak sulit, namun untuk kesulitan itu memiliki kesehatan di baliknya seperti itu ya Bu, untuk mengontrol gula dan sebagainya. Nah mungkin Ibu, semisal seseorang yang sudah terbiasa makan dan minuman manis, dan beliaunya juga ingin menerapkan nih Bu untuk prinsip-prinsip gula tadi, tapi untuk penerapannya sendiri masih agak sulit karena tiba-tiba saya dari misal 6 sendok jadi cuma 4 sendok makan. Itu kan kadang sulit ya Ibu untuk beberapa orang yang memang sudah sering banget makan manis, sering banget ngerasain manis tapi tiba-tiba nggak ada manis gitu Ibu. Nah, mungkin untuk tips dan trik untuk mencegah kecanduan untuk mengonsumsi gula ini bagaimana Ibu? Jadi memang mengurangi pelan-pelan seperti itu atau sebagai bagaimana gitu ya Ibu? Ya, pelan-pelan. Menguranginya betul, pelan-pelan. Jadi memang harus pelan-pelan. Tadi sambil dilihat kira-kira saya itu paling tidak bisa kalau meninggalkan apa. Itu dulu. Ya, ini biasanya saya konseling juga gitu. Ibu paling nggak bisa atau Mbak, sobat semua yang paling nggak bisa ditinggalkan itu apa? Dalam 1 hari. Kalau dulu di keluarga saya adalah teh manis gelas besar. Itu teh manis panas gelas besar, itu paling tidak bisa ditinggalkan. Karena melek mata, itu ibu saya sudah siap dengan, kami berempat waktu itu, belum ada menantu, belum ada cucu ya, 4 gelas besar teh manis, itu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mau tidak mau itu harus diseruput sampai habis. Gitu. Nah, oke, tentang ini harus ada Mbak, gitu. Oke, yang ini tidak bisa ditinggalkan. Kemudian nanti saya biasanya di luar itu es teh manis ya. Nah, es teh manis, es jeruk manis gitu. Nah, ini yang mulai pelan-pelan digantikan dengan air putih. Ya, air putih atau kita mulai less sugar karena tidak semua orang itu suka less sugar ya. Nah, langsung dikurangi. Jadi kalau memang tidak bisa mengurangi kadarnya atau konsentrasi gulanya, lebih baik frekuensinya yang dikurangi. Nah, jadi mana yang teman-teman bisa nih? Frekuensinya atau jumlah langsung konsentrasinya. Sebentar. Kamar. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ya, karena ini di rumah jadi ya. Oke. Nah, biasanya itu saya biasanya menanyakan ke klien tuh juga demikian. Ibu paling tidak bisa dikurangi konsentrasinya atau bisa mengeliminir beberapa frekuensinya. Ya, kalau memang beberapa frekuensi bisa dihilangkan diganti dengan yang lain itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, oke, saya tetap pagi itu minum teh, tapi bilang sama ibunya, Bu, tehnya dikurangi ya gulanya, tadinya kan 2 sendok makan Ibu, 1,5 sendok makan ya Bu ya, dikurangi setengah sendok ya, gitu. Nah, itu lebih tidak menyakitkan. Nah, lama-lama nanti kita akan Bu, kalau pagi nggak usah teh ya Bu ya, saya air putih hangat aja. Nah, akhirnya ini lama-lama kebiasaan ini akan bisa berkurang, tapi memang tidak langsung ya, saya rasa juga susah kalau tidak langsung. Sama halnya dengan gorengan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya susahnya di situ. Nah, kemudian kalau memang bisa mengurangi frekuensi, kadang-kadang kita perlu alasan kenapa sih kita selalu harus mengonsumsi itu. Apakah karena dinginnya, apakah karena hausnya, apakah karena laparnya. Nah, ini biasanya yang harus kita lihat. Karena kadang-kadang kita mengonsumsi sesuatu itu bukan karena lapar, tapi karena haus. Nah, kalau hanya haus, kita bisa gantikan dengan sesuatu yang berair, tetapi tidak harus selalu manis. Ya. Tetapi karena dinginnya Bu, kalau boba itu tuh dingin, seger, enak gitu ya. Nah, berarti dingin nih. Kita gantikan dengan yang lain apa ya dinginnya ini. Nah, seperti itu. Mungkin caranya pelan-pelan seperti itu. Atau boba ini kan size-nya biasanya size besar. Nah, kita coba kurangi awalnya mungkin large, kemudian kita pindah ke medium gitu. Nah, nanti medium bisa dibagi lagi beberapa gitu. Biasanya sih caranya itu. Oke, baik Ibu. Jadi memang perlahan-lahan mulai dari frekuensinya ataupun kadarnya yang kita konsumsi seperti itu ya Bu. Jadi sobat sahabat bisa memilih sendiri nih mana yang terbaik bagi tubuh dan individunya seperti itu ya Bu. Memang berbeda-beda. Jadi jangan langsung gitu ya, tubuh kita langsung dipindah gitu. Ya, karena memang kita kebiasaan yang sudah kita lakukan kan itu tidak mudah ya untuk kita ubah gitu. Iya memang betul Ibu. Mungkin saya sendiri juga cerita sedikit karena saya juga penyuka manis ya Ibu Afi, saya di sini. Jadi memang setiap hari minumnya manis-manis. Nah mungkin kalau saya kurang manis itu kadang pusing seperti itu. Mungkin memang
frekuensinya yang perlu saya kurangin seperti itu ya Bu. Nah, untuk mengenai tentang gula sendiri nih Bu, ada yang bertanya juga, apakah gula merah itu sebenarnya lebih sehat ya Bu daripada gula pasir nih? Mungkin jadi sobat sahabat juga biasanya saya pakainya gula gula merah kok bukan gula pasir. Itu gimana Bu Afi? Ya, kalau memang gula merah yang asli dari nira kelapa ya, atau nira aren, itu memang secara indeks glikemik atau kemampuan untuk meningkatkan kadar glukosa darah itu lebih rendah dibandingkan gula putih, gula tebu ya, gitu. Itu kalau asli ya. Nah, tetapi kita perlu waspadai. Sekarang ini apakah kita masih bisa menemukan yang asli atau tidak, atau kita yakin atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi betul kalau memang itu alami, memang glikemik indeksnya lebih rendah. Oke. Tapi ya, kita berapa jumlah yang dikonsumsi dari gula merah itu? Ya, karena memang sama-sama 1 sendok makan, kalorinya tidak jauh berbeda. Ini kan lebih ke kemampuan untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Tapi sebenarnya dari kalori ini juga menyumbang kalori yang cukup tinggi juga gitu. Dan dia cepat untuk menjadi kalori gitu. Nah, sehingga memang harus juga kita waspadai jumlahnya. Kemudian biasanya gula ini untuk apa? Kita harus melihat juga kondimennya nih, atau komposisi yang menyertai si gula tadi. Nah, kalau biasanya di boba gitu ya, memungkinkan nggak di boba itu brown sugar saja, tidak pakai white sugar sama sekali. Nah, jadi misalnya ini kita pilihnya free sugar, tapi hanya brownnya saja. Iya. Nah, kalau itu memungkinkan ya oke, itu better dibandingkan sudah pakai white sugar, kemudian pakai brown sugar atau pakai yang gula merah tadi, gula aren tadi. Nah, itu. Jadi memang betul kalau itu asli ya. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah dicampur gula putih juga, karena kita untuk keaslian gula ini memang harus agak susah juga ya kita pastikan. Nah, sebaiknya tetap waspada. Jadi tetap jumlahnya ini kita batasi, tidak boleh terlalu berlebihan juga. Gitu. Karena memang dia juga gula juga masuknya ya. Iya Ibu. Jadi untuk jumlahnya tetap 4 sendok makan tersebut atau ada jumlah lain Ibu untuk konsumsi gula merah? Saya kira sesuai standarnya saja sekitaran itu, karena nanti yang berbeda adalah lebih ke glycemic index-nya ya. Jadi sebenarnya gini sobat semua, kalau untuk gula ini sebenarnya tidak harus dalam bentuk gulanya ya. Jadi 4 sendok makan itu sebenarnya tidak harus dalam bentuk gulanya. Kalau teman-teman minum sirup, sirup ini juga bagian dari gula ya. Jadi memang sebaiknya kalau sudah minum sirup itu berarti 1 sendoknya sudah tergantikan oleh sirup, gitu. Madu juga demikian ya. Nah, madu ini karena sepertiganya tadi kan juga fruktosa ya. Jadi yang biasa bisa menggantikan gula putih itu ya tadi termasuk gula merah, gula putih, madu, sirup, selai. Selai ini kadar gulanya sekali. Ya. Selai itu jadi selai kalau glukosanya banyak atau gulanya banyak ya. Beda cerita kalau selai kacang ya. Selai kacang kalau yang dari luar yang atau bikin sendiri itu kan 100%. Karena dia kan sudah jadi kayak dioles itu bagus ya kalau kacang. Tapi kalau kayak nanas ya, stroberi. Nah, kita tahu ya bentuk nanas stroberi itu kan asam, kemudian bentuknya berair, kemudian dia menjadi gelling bisa dioles-oles itu karena gulanya cukup tinggi. Gitu. Termasuk sebenarnya susu kental manis ya, cuma ya mungkin kita penggunaannya nggak seperti sirup ya kalau susu kental manis, tapi ada juga ya yang pakainya cukup banyak. Nah, sehingga ini juga teman-teman harus waspada, itu juga sebenarnya masuk gula, sumber gula juga ya. Ya, jadi 4 sendok makan itu maksudnya adalah ke seberapa banyak gula sederhana yang kita konsumsi gitu. Jadi tidak hanya gula pasir dalam bentuk gula yang kristal putih itu gitu. Oke, baik Ibu. Memang sebenarnya apakah gula itu ada yang gula sehat dan gula tidak sehat gitu ya Ibu? Jadi biasanya kan orang-orang kayak gula ini sehat kok dibandingkan gula ini gitu. Itu statement masyarakat seperti itu bagaimana nih Ibu? Ya, sebenarnya gula itu tidak salah ya, dia tidak berdosa gitu ya, ada di dunia ini gitu ya. Hanya saja kitanya yang menggunakan secara berlebihan ya. Jadi sebenarnya apapun yang dimaksud gula, kalau memang itu glukosa ya, glukosa dan fruktosa atau sukrosa tadi ya, atau gula sederhana ini tadi, nah itu tetap kita harus punya pembatasan untuk konsumsinya ya. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud gula sehat itu apakah karena kalorinya sudah direduksi atau glukosanya lebih rendah. Nah, saya nggak tahu. Mungkin kita harus melihat konteksnya apa gitu ya. Atau pengganti gula maksudnya. Pengganti gula. Misalnya kalau yang memang masuknya
gula sederhana itu adalah sorbitol ya, kalau yang di gula-gula kemasan itu ya. Nah, itu sebenarnya turunan dari gula alkohol dia sebenarnya ya. Jadi sorbitol itu juga dia masuk gula, tapi memang kalorinya jauh lebih rendah gitu ya. Dan kemanisannya jauh lebih rendah. Makanya kan tidak disukai karena aftertaste-nya nggak enak gitu. Kalau gula biasa, gula asli kan itu memang nyes gitu ya, enak gitu rasanya. Iya Ibu, betul. Nah, apakah ini yang dimaksud gula sehat itu adalah gula buatan? Nah, ini saya nggak tahu. Tapi kalau prinsipnya itu gula ini adalah sukrosa, ya berarti memang tetap harus ada pembatasan gitu. Karena metabolismenya endingnya tetap jadi lemak kalau tadi tidak kita gunakan. Betul, memang selalu harus mengonsumsinya secara normal dan batas normal saja gitu ya Ibu. Nah ini ada pertanyaan nih Ibu, kalau saya setiap pagi saya makan 1 buah apel nih Ibu, nah nggak apa-apa atau harus diganti-ganti? Pertanyaannya gitu ya Ibu. Terima kasih. Nah, baik, Ibu bagus sekali ya tiap pagi makan buah apel. Saya kira nggak masalah Ibu buah apel ya. Silahkan setiap pagi mengonsumsi buah apel. Yang penting nanti pola makan setelahnya juga bagus gitu ya. Paling tidak sudah ada 1 porsi buah Bu di pagi hari. Jadi dilanjutkan aja nggak masalah Bu. Kalau memang tidak ada apel diganti yang lain boleh. Tapi kalau Ibu lebih prefer selalu apel ya karena ada one apple mencegah ke dokter gitu ya. Ini silahkan kalau itu, karena itu memang juga bagus ya, apel kan dia buah ya, jadi menyumbang banyak manfaat juga untuk kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh Ibu, ini saya bacakan ya. Ya. Ibu, bagaimana membedakan saya lapar hanya ingin saja atau hanya haus? Saya sendiri sering menjumpai diri saya lapar secara emosional sehingga berat badan saya cepat naik gitu Ibu. Silakan ya, menarik ya pertanyaannya ya. Saya sendiri juga kalau lagi pusing juga saya tidak membedakan ya ini lapar mata atau haus ya. Ya, oke. Kalau membedakannya begini, kalau kita sudah makan tadi sudah kenyang, sudah bukan jadwal makan, tapi kok kita melihat makanan itu wow luar biasa, kita perlu melihat kita sudah cukup minum atau belum ya. Nah itu dulu. Tapi kalau sudah jadwalnya makan, tetapi kita belum makan ya berarti benar-benar harus makan gitu. Jadi yang memang di masyarakat kita belum dipahami secara jelas itu adalah pola makan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti pola makan itu kan lambung kita kan memang sudah didesain ya dari sononya ya, setiap 2 jam itu dia memang otomatis berkurang ya isi lambung tadi atau bisa sampai kosong ya. Jadi paling tidak memang kita ada snacking ya di antara waktu makan dan makan pagi dan makan siang misalnya. Nah, misalnya jam 9-10. Ya, itu kita boleh mengonsumsi makanan, tetapi porsinya tidak seperti makanan utama yang sampai 30% ya. Nah, kita cukup sepertiganya saja. Jadi porsinya memang lebih kecil. Nah, dari situ kita bisa mengonsumsi makanan tetap gitu. Kemudian kalau di antaranya kok kita masih pengen makan terus, nah kita curiga nih ya. Jangan-jangan kita memang minumnya tadi kurang, kita memang butuh minum sebenarnya. Jadi responnya kemudian yang muncul adalah kita harus mengonsumsi sesuatu gitu. Nah, sehingga kita juga harus melihat kita sudah seberapa banyak minum karena kebutuhan cairan kita kan cukup banyak ya sebenarnya. Gitu. Untuk remaja saja 2000-an juga ya, sudah 2100-an. Nah, sehingga harus melihat itu. Gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan lagi nggak Ibu? Ya. Bu, tadinya saya berpikir madu itu bisa menggantikan gula karena saya pikir gulanya itu rendah. Karena saya membaca kalau semut kan suka manis nih. Kalau gula biasanya dikerubungi semut, tapi kalau madu nggak dikerubungi semut, Bu. Betul atau enggak ya Ibu? Iya, oke. Ya, karena memang jenis di madu itu gulanya gula fruktosa ya. Nah, fruktosa ini sebenarnya kalau secara tingkat kemanisan dia paling tinggi ya. Tetapi kalau saya nggak tahu kalau terkait dengan semutnya ini ya, nah, apakah memang karena fruktosanya tinggi ini sehingga semut tidak terlalu banyak menyukai. Mungkin apakah semut ini lebih menyukai glukosa misalnya. Nah, karena kan kandungan fruktosanya ini cukup tinggi ya di madu tadi. Nah, sehingga memang efek gulanya ini ya terasa sekali. Madu kan memang manis sekali ya gitu. Kalau itu mau digantikan menggantikan gula boleh saja, tetapi berarti jumlahnya ini memang sudah mengurangi kebutuhan gula kita gitu. Kemudian waspada juga ya terhadap madu karena beberapa produk yang beredar itu juga klaimnya dia adalah madu. Ternyata dia minuman rasa madu. Nah, jadi ini perlu diwaspadai ya, tolong labelnya dibaca. Jadi ini bukan dia nipu, bukan, tapi memang dia klaimnya adalah madu
madu X gitu misalnya, tapi sebenarnya di situ adalah rasa madu, sehingga madunya hanya sedikit sekali, sisanya ya gula gitu. Oke. Teman-teman harus waspada juga. Bukan ini mendiskreditkan madu ya, kalau madu asli sekali juga yang benar-benar madu asli. Ini kan kebetulan saya ada beberapa bimbingan yang uji madu ya. Nah, sehingga kita tahu gitu. Oh, ini tidak salah klaimnya karena ini minuman rasa madu gitu. Sehingga kadar madunya lebih sedikit. Tapi tetap kita waspadai karena dia juga masuknya adalah grup gula ya, atau ada sukrosanya juga di sana. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi memang nggak melulu-melulu tentang yang madu ataupun gula merah ataupun apapun itu, mungkin ya memang karena itu gula, tetap mengandung gula dan tetap kita waspadai seperti itu ya Bu. Dan jangan lupa membaca labelnya, kadang kita kena ini ternyata madu atau sari madu atau minuman madu atau apa gitu. Perlu membaca label lagi gitu nih Ibu. Nah, berhubung tentang udah jam 8.29, apakah satu pertanyaan lagi nggak Ibu Afi mungkin nggak? Baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mungkin beberapa sobat sahabat mungkin juga mengonsumsi makanan-makanan yang keping-kepingan itu Bu, mungkin yang tanpa gula. Biasanya orang-orang diabetes ataupun mungkin yang sudah mengurangi gula, itu biasanya makan makanan yang biskuit gandum atau hal seperti itu gitu Ibu. Ini lebih sehat kok daripada yang ini, seperti itu biasanya mungkin Ibu. Itu bagaimana ya Ibu? Apakah benar atau seperti apa? Ya, terkait dengan produk, kita harus melihat komposisinya dulu. Kalau memang itu sugar free, dia tidak menggunakan gula sama sekali, misalnya dia pemanisnya pakai buah, misalnya kan ada ya, misalnya pakai kismis atau pakai yang lain gitu ya. Saya kira itu lebih baik ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat komposisi sekali lagi ya, balik lagi komposisinya. Apakah dia memang secara kalori itu cocok, karena ada beberapa produk juga yang dia klaimnya dari non terigu gitu ya, ternyata campurannya cukup banyak juga karena ada margarinnya juga cukup banyak dan tetapi kalau tergantung kita tujuannya mau apa ya. Kalau memang itu kita tujuannya mengurangi gula, kemudian di situ disebutkan memang dia low sugar atau sugar free, saya kira itu better untuk kita gitu. Kita memilih itu. Nah, sekali lagi kalau taste-nya kita masuk ya, karena kadang-kadang akhirnya kemudian gagal total semua karena semuanya diganti free sugar, ternyata nggak enak gitu. Kemudian dia lebih ingin minum yang manis gitu. Nah, sehingga silahkan, saya kira semua produk kalau memang itu klaimnya oke, kita harus melihat komposisinya tadi gitu. Seru sekali nih Bu, ternyata ya memang ngomongin hal-hal manis yang sebenarnya memang sudah ada, cuman kita aja yang kurang paham tentang terkait manisnya ini Bu dan jumlah-jumlahnya. Terima kasih Bu Afi tentang materi-materi yang telah disampaikan, dan sobat sahabat di sini yang sudah hadir, terima kasih juga. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih semuanya. Baik. Matur sangat Bu Afi dan juga Mbak Tasya. Aduh, banyak sekali ya Sobat Sehat yang kita bisa dapatkan hari ini. Kita jadi mengintrospeksi nih kemarin-kemarin makan apa aja, dan tadi tips-tips dari Bu Afi tadi semoga bermanfaat untuk kita semua ya, terkait dengan jurnal makan, dan juga yang paling penting adalah jangan malas untuk membaca label makanan, Bu Afi, nggih. Betul sekali Mbak Galuh. Terima kasih banyak Sobat Sehat, dan tenang saja untuk Sobat Sehat yang mungkin baru aja gabung, belum lama, nggak ngikutin dari awal, tenang, karena nanti Anda akan bisa tetap mendengarkan bincang-bincang santai di pagi hari ini melalui Spotify-nya Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat, matur sangat Bu Afi dan juga Mbak Tasya. Ibu, salam untuk putrinya, nggih Bu, lucu sekali. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya ikut di kamera dia. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih, sehat selalu Bu Afi dan juga Mbak Tasya. Untuk Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Galuh beserta panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Adik Tasya. Terima kasih Bu Afi. Sehat selalu Bu Afi dan juga Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Galuh. Saya izin live ya. Monggo Ibu. Ibu. How I miss you so much, even when you're near, even when you are by my side. Every time you are in trouble, I will always be there for you.
time I look into your eyes, I can feel the sun. My heart is bright just like your smile. Every time I look into your eyes, I know that I will always love you. For every word I say, for everything I do, darling, there will always be you. There will always be you. And every time I look into your eyes, I can feel